Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa. Yang akan memimpin doa ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa sahbihim ajmain wa an tu'ammirana datal watani wa nadatal banati bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Selesai. Terima kasih. Sama-sama Ustazah. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipandu oleh Saudari Nurin. Persilahkan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Ada yang tidak masuk temannya hari ini? Ada. Siapa? Ayah Rosidi. Ahya Rosidi, kenapa? Sakit. Sakit. Siapa juga? Ada. Siapa? Heri. Heriadi. Dia kenapa Heriadi? Izin? Ya. Ustazah absen dulu. Ahya Rosidi, Antoni, Faizul, Heriadi, keterangannya izin ya. Imatun, Juwana, Marsa, Mia, Nurul Isnaini, Rizal Safari, Wiwin, Abdurrahman Atsani, Nurin, Nopa. Nah, kita doakan temannya yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali untuk sama-sama belajar. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Nah, berdiri semuanya. Kalau sudah siap belajar, coba Ustazah mau tes. Benar enggak sudah siap belajar? Ikutin Ustazah ya. Perhatikan dulu Ustazah. Kalau saya bilang tepuk satu kali ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Gitu ya. Nah,
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 3. Nuh, berarti belum fokus ya. Ingat, sesuai yang Ustazah katakan. Tepuk 5. Nah, perhatikan sekarang. Kalau belum serentak semuanya, berarti kalian belum siap. Dan pelajaran juga belum Ustazah mulai. Ya. Jadi dengarkan Ustazah. 5 kali tepuk 5. Iya. Silakan duduk kembali. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini terkait mengenai materi statistika ya. Mengenai statistika tapi penyajian dalam bentuk tabel histogram dan tabel distribusi frekuensi. Di mana tujuannya yang pertama yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Itu tujuannya. Ada berapa tujuannya? Ya, ada 2 tujuannya hari ini ya. Nah, kemudian untuk persepsinya, kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian dari statistika ya. Bagaimana langkah-langkah ya atau apa manfaat dari kita mempelajari statistika. Ingat, minggu kemarin kita mempelajari mengenai apa yang dimaksud dengan statistika ya dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Win. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Nah, tepuk tangan untuk temannya. Nah, Ustazah ulangi ya. Statistika itu merupakan penyajian data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Adapun manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Mengukur tinggi badan. Iya, manfaatnya itu kita bisa dapat digunakan dalam mengukur tinggi badan jika datanya banyak, ya. Memudahkan kita dalam mengambil kesimpulan dari suatu data, ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari bagaimana penyajian statistika itu ya. Kemarin pengertiannya, manfaatnya, sekarang penyajian statistika. Penyajian statistika ya terkait mengenai tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, pertanyaan Ustazah bertanya ini. Kan kalian sudah paham apa itu statistika, manfaatnya, dan sekarang kita akan belajar mengenai penyajiannya. Nah, Ustazah ada 2 pertanyaan. Bagaimana data mentah diubah menjadi informasi yang bermakna dan dapat dipahami oleh orang banyak? Ya, berarti dia sehingga orang lain itu mudah memahami data tersebut. Bagaimana langkahnya? Apa yang digunakan? Ya, benar. Di sanalah baru terlihat manfaat dari statistika. Bisa diolah menggunakan statistika. Kedua, jika kalian memiliki data yang sangat banyak dari suatu penelitian, bagaimana
metode atau bagaimana cara pengumpulan dan penyajian data tersebut. Apakah hanya disebutkan atau hanya data mentah. Kemudian kita olah. Ya, pengolahannya atau penyajiannya itu disebut dengan statistika. Berarti statistika itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya manfaat statistika dalam lingkup yang luas ya, seperti aplikasi statistika. Ya, ada namanya aplikasi statistika. Nah, itu sering digunakan oleh orang banyak dalam kegiatan nyata sehari-hari. Ya. Kemudian seperti pemerintah Badan Pusat atau BPS namanya ya, telah beberapa mengadakan sensus penduduk. Ternyata sensus penduduk itu juga menggunakan aplikasi statistika. Banyak enggak jumlah penduduk di Indonesia, banyak enggak? Nah, jangankan di Indonesia, di kabupaten atau di provinsi itu jumlahnya sangat banyak. Nah, itulah digunakan yang namanya aplikasi statistika. Kemudian dari hasil sensus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang dapat diterapkan dalam pemerintahannya. Kemudian yang terkait dengan kependudukan seperti lapangan pekerjaan, ya, yang disediakan pemerintah, bagaimana lapangan pekerjaannya, kemudian keluarga berencana, itu termasuk dalam digunakan pemerintah menggunakan aplikasi yang namanya statistika, termasuk juga pendidikan, ya, pendidikan sekolah jenjang yang tinggi seperti perkuliahan dan sosial lainnya. Itu kegunaan atau aplikasi mata statis. Nah, ini tadi peta konsep dari statistika. Tuh, dia pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, menganalisis sampai menarik suatu kesimpulan. Kalau Ustazah tanyakan contoh di lingkungan kalian atau di lingkungan sekolah, contohnya seperti apa? Jika kita menggunakan statistika itu, jika kita menerapkan statistika, contohnya seperti mengambil data seperti apa? Iya, apa? Iya, seperti mengukur tinggi badan. Kemudian mengukur tuh nomor sepatunya juga kan masing-masing sama enggak sepatunya atau berbeda? Beda. Nanti nomor 39 siapa siswa siapa aja yang memakai gitu ya. Kemudian dalam statistika ada namanya data tunggal dan data kelompok. Nah, data kelompok inilah yang dapat disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Data kelompok, yang namanya data kelompok sedikit atau banyak jumlahnya? Kemudian inilah penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pengertiannya, siapa yang bisa bantu Ustazah? Apa pengertian dari tabel distribusi frekuensi? Siapa yang bisa bantu Ustazah? Apa yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi? Suci? Silakan. Apa yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi? Apa? Nah, iya, terima kasih. Nah, Ustazah ulangi lagi.
Tabel distribusi frekuensi itu merupakan tabel statistika yang mengelompokkan data. Data yang bagaimana? Data mentah. Ya, data mentah ke dalam beberapa interval untuk menunjukkan frekuensi. Untuk menunjukkan frekuensi atau banyaknya kemunculan data tersebut dalam data mentah. Ya. Kemudian histogram. Siapa yang tahu apa histogram? Ya, ayo. Nah ini. Ya. Irwan, bisa diulangi apa itu histogram? Iya, ternyata Ustazah ulangi ya. Histogram itu merupakan tampilan grafis tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafik batangan sebagai manifestasi data kelompok ya. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi dan histogram, selanjutnya apa saja yang diperlukan, apa unsur-unsur di dalam data kelompok, sehingga nanti bisa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada namanya batas kelas ya. Nanti batas kelas itu ada batas kelas bawah, ada batas kelas atas. Kemudian ada yang namanya titik tengah, di mana titik tengah itu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dua. Ada namanya tepi kelas. Tepi kelas, kalau tepi kelas ada dua juga, tepi kelas atas, tepi kelas bawah. Tepi kelas atas dicari dengan cara batas atas ditambah tambah berapa? 0,5 ya. Ingat, batas atas ditambah 0, kalau tepi bawah. Iya, batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian nanti ada namanya panjang kelas atau biasa disebut dengan interval. Ya, panjang kelas. Kemudian ada yang namanya selisih. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur dalam data kelompok, sebelum disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menyusun tabel tersebut. Langkah-langkahnya ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iya, menentukan jumlah data. Kita harus mengetahui dulu berapa jumlah data. Ya. Kemudian yang kedua, ya, menentukan nilai maksimum dan minimum, nilai tertinggi dan nilai terkecil, ya, atau terendah. Ketiga, menentukan range, ya, yang dicari dengan nilai maksimum tadi dikurangi dengan nilai minimum. Selanjutnya, menentukan jumlah kelas. Yang terakhir, menentukan panjang kelas. Iya, sebelum menentukan panjang kelas, kita harus mengetahui itu dulu jumlah kelasnya. Baru panjang kelasnya. Kemudian menentukan batas. Iya, batas bawah sama batas atas. Kayak yang tadi itu ya. Nah, itu langkah-langkah untuk menyusun atau membuat atau menyajikan tabel distribusi frekuensi. Ya, itulah
cakupan dan materi kita hari ini. Nah, kemudian perhatikan dari penjelasan Ustazah tadi mengenai apa pengertian, mengenai penyajian, langkah-langkah yang digunakan dalam tabel distribusi frekuensi. Apakah ada yang ditanyakan yang kurang dipahami? Ada yang ditanyakan dari penjelasan Ustazah tadi? Sudah jelas? Jelas? Kalau sudah jelas, coba Ustazah nanya. Batas bawah dan batas atas. Kalau kita mencari tepi atas, apa rumusnya? Apa rumusnya untuk mencari tepi atas? Iya, batas atas ditambah 0,5. Nah, coba amati ini ya. Nah, perhatikan, amati penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Perhatikan, Posyandu Melati mendata tinggi badan balita yang datang di pertemuan rutin pada bulan Agustus dan tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian, balita yang datang diberikan datanya seperti yang ditampilkan di depan. Perhatikan tampilan yang di depan. Jumlah datanya banyak atau sedikit? Banyak. Apakah bisa disajikan dengan hanya dihitung tanpa menggunakan statistika atau tidak? Menggunakan statistika. Kenapa perlu perhitungan statistika? Karena penyajiannya mudah. Iya, karena data ini disajikan secara mentah atau tidak? Mentah. Nah, ini termasuk dia ke dalam data mentah, ya. Kemudian data mentah ini jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, otomatis kita akan menggunakan, untuk mempermudahnya, kita menggunakan penyajian dalam yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, contohnya tadi kita harus menentukan, langkah-langkahnya menentukan jumlah data. Berapa data yang di sini? Jumlah datanya berapa? 40. Benar, jumlah datanya 40? Jumlah data yang Ustazah tampilkan di depan, jumlahnya berapa? Ya, pertama kita menentukan jumlahnya. Yang kedua, menentukan apa setelah menentukan jumlah data? Membuat tabel distribusi. Apa langkah-langkahnya tadi? Pertama, menentukan jumlah data. Yang kedua, iya, nilai maksimumnya berapa? 24. Berapa? Nilai maksimumnya. Nilai maksimum artinya nilai tertingginya berapa? Ya, 93. Kemudian nilai terendah atau minimumnya berapa? 71. 60 ya. Kemudian setelah itu kita menentukan banyak kelasnya. Kemudian panjang kelas. Baru kita buat dalam distribusi frekuensi. Coba kalian amati. Nah, pertama datanya diurutkan. Nah, ini langkah-langkahnya sebelum membuat tabel distribusi frekuensi. Oh benar, jumlah datanya ada 40 ya. Nilai maksimumnya 93, minimumnya berapa? Iya, ternyata 59 nilai minimumnya, bukan 60 ya. Nah, jumlah kelasnya ada berapa jumlah kelas? Jumlah kelasnya ada 7. Panjang kelasnya ada 5. Kemudian batas
kelas pertama yaitu 59. Nah, inilah dari langkah-langkah tadi, barulah kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini dia tabelnya. Nah, sini. Bagian di sini tinggi badan yaitu kelas 1 50 sampai 59 karena tadi panjang jumlah kelas 7, kemudian panjang kelasnya 5. Nah, baru juga kemudian menentukan frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah data yang muncul, ya. Jumlah data yang muncul. Oh, ternyata dari 50 sampai 59 itu satu, ya. Satu balita yang berat badannya 50 sampai 59. Di kelas 2, 60 sampai 69 yaitu sebanyak 10 orang. Nah, kemudian untuk menentukan tinggi badan, tepi bawah. Tadi ingat tepi bawahnya. Berapa tepi bawah kelas pertama? Berapa? 50. Tepi bawah kelas pertama? Iya, 49, kalau tepi atasnya? 59,5. Kalau Ustazah tanya, tepi bawah itu didapatkan dari mana tadi? Kenapa bisa 49,5? Karena dikurang 0,5. Berapa? Dikurang 0,5. Dikurang 0,5. Kemudian tepi atas nilainya 59,5. Yang awalnya 59. Didapat dari mana nilai itu? Ditambah dengan 0,5. Iya, ternyata 59 ditambah dengan 0,5. Paham? Nah, selanjutnya Ustazah akan membagi kelompok, ya. Membagi kelompok, tapi Ustazah pakai kelompok yang kemarin, ya. Gabung sama kelompok kalian yang kemarin. Kalian akan mengerjakan secara berkelompok mengenai LKPD-nya. Ada ya? LKPD dikerjakan secara berkelompok, ya. Diskusikan dulu dengan anggota kelompoknya. Nih, kerjakan secara berkelompok. Ya. Nah, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Nah, tentukan dulu langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah yang tadi itu baru kemudian disajikan dalam tabel. Kelompok 1. Tentukan dulu langkah-langkahnya, ya, melalui langkah-langkah.
Kelompok 4. Ada yang kurang jelas? Jelas sudah. Saya ini Ustazah. Iya, tentukan dulu banyak datanya. Ya. Banyak data, maksimum, minimum. Terus panjang kelas, jumlah kelas, baru ke tabelnya dibuat. Al-Madani? Mana? Nah, diskusikan itu sama teman yang lain juga ya. Itu. Nah, itu yang didiskusikan dengan temannya, kelompoknya. Mana pulpennya ini, Rizal? Atsani, ada di sana. Diskusi sama temannya. Manfaatkan waktu untuk diskusi sama temennya ya, sebelum presentasi. Ada yang ditanyakan? Ini saja. Mana? Berarti kita harus buat data dulu ini. Iya. Tapi sebelum buat data atau tabel distribusinya, menentukan dulu langkah-langkahnya. Ya? Sudah paham langkahnya yang tadi? Sama. Menentukan apa yang duluan? Menentukan banyak data. Kemudian menentukan nilai maksimum Dan minimum. Ya. Ini langkah-langkah yang selesai. Kita Buat tabelnya ya, setelah langkah-langkahnya atau setelah menentukan panjang kelas, jumlah kelas, kemudian banyak data ya. Nah, mana kelompoknya? Ini langkahnya. Tuh. Ajarin temennya Suci ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Biar nanti pas diskusi teman yang lain juga bisa menjelaskan ya. Nanti ada yang menjelaskan. Sudah? Mana? Langkahnya. Pembuatan tabel ini kan langkahnya sudah selesai. Berarti kalian buat dalam tabel. Ya.
Ini cara penyajian tabelnya. Iya. Ingat tabelnya harus jelas ya. Ada kelas, ada tepi atas, tepi kelas, kemudian frekuensinya. Nah, nanti setelah menentukan tabel, nah tabelnya seperti ini ya, dikerjakan. Kemudian baru menentukan histogram. Dalam membuat histogram nanti diperhatikan di mana letak frekuensi sama di mana letak batas kelas. Apakah horizontal itu apa, vertikal itu apa. Ya, jangan sampai terbalik. Kelompok ini ada yang kurang jelas? Setelah menentukan langkah, buat tabel. Mana? Kemudian, nah itu tabelnya ya. Nih, kelasnya mana? Iya, batas kelas frekuensi. Frekuensinya berapa kali dia muncul kelasnya di sini atau nilainya. Nah, setelah tabelnya baru kemudian dibuat histogramnya. Untuk histogram. Irwan, kalau sudah paham, jelaskan juga sama temannya ya. Nah, coba saya lihat hasilnya. Nah, ini langkah-langkahnya sudah tepat. Iya, kemudian ini tabel. Tabel apa namanya? Iya, distribusi frekuensi. Nah, ini sudah jadi tabelnya, baru buat ke dalam histogram. Nah, sekarang buat histogramnya ya. Ya. Nah, kalau dia sudah seperti ini Suci buat apa? Tabel apa namanya? Iya. Sekarang setelah itu baru tentukan histogram. Nah, buat histogramnya sekarang ya. Sajikan tabel distribusi frekuensi ini ke dalam histogram. Diskusi sama temennya.
Nah, penyajian histogramnya sesuai dengan tabel ya. Oh, kayak gini caranya. Iya. Penyajiannya coba saudara lihat. Ya, yang taruh. Yang mana Wiwin? Ini ya, seperti ini. Histogramnya vertikal itu nilai frekuensi atau yang horizontal? Ya, frekuensi atau nilai. Mana? Sudah jadi? Ya tunggu kelompok lain dulu ya. Yang kelompok yang lain. Nah, tunggu teman yang lain. Iya. Iya benar. Histogramnya mana? Histogramnya dibuat berdasarkan tabel distribusi ini ya. Coba gambarkan di sini. Mana bentuknya histogramnya? Iya, nilainya frekuensinya itu sama batas kelas. Waktu untuk diskusi tinggal 8 menit lagi. Silahkan manfaatkan sebelum dipresentasikan ya. Manfaatkan waktu yang tersisa. Nurin, perhatikan ini ya. Biar nanti histogramnya itu jelas nanti ya. Ketika presentasi nanti harus jelas histogramnya, tabel distribusi frekuensinya. Nurin? Mana yang kurang jelas?
membuat histogram apa yang harus diperhatikan? Oh, ketika kita membuat histogram, diperhatikan itu adalah tabel distribusi frekuensinya ya. Mana letak frekuensi, mana letak batas kelasnya, ya. Ini kan ketika nih ada yang horizontal sama vertikal. Nanti horizontal itu apakah untuk frekuensi atau batas kelasnya? Ini vertikal atau horizontal? Frekuensi atau batas kelas? Frekuensinya. Karena di sini frekuensinya berapa yang kelas 1? 5. Berarti boleh ditulis di sini di bawahnya 5. Iya, boleh. Nah, letak nolnya di sini jadi ya. Ntar di sini ini baru 1, baru ke atas ya, menyesuaikan. Baru yang ini? Iya, batas kelas. Lanjutkan. Nurwan, udah sampai mana? Udah selesai? Coba saya cek dulu sebelum dipresentasi. Ini untuk menentukan langkahnya ya. Ini distribusi frekuensi, kemudian baru ke histogram. Kenapa? Kalau batas bawah itu dikurang ya. Kalau batas atas ditambah. Kayak gini Iya, ditambah dengan berapa? 0,5. 0,5. Kalau batas bawah? Dikurang 0,5. Iya. Sampai dengan kelas 5 ya. Berapa banyak kelasnya itu? 5. Iya, berarti sama pengerjaannya ya untuk batas kelas. Udah? Cek. Iya, selesai ya. Kita tunggu dulu kelompok yang lain ya, biar sama-sama. Hatsani, udah? Nuril? Waktunya tinggal 3 menit ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi kalau sudah ada kelompok yang sudah selesai, dicek kembali dulu ya hasil diskusinya. Kelompoknya dicek kembali hasilnya. Kelompok 1 sebelah sana, sudah jadi kelompok 1? Kelompok 2? Sudah jadi? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5?
Kita tunggu sebentar kelompok 1 ya. Tinggal kelompok 1. Bagian mana yang belum? Bagian distribusi. Tinggal. Sebenarnya sudah? Kelompok 1 sudah jadi? Nah, karena semua kelompok sudah jadi sekarang dan waktunya juga waktu pengerjaan LKPD sudah selesai, kita lanjut ke presentasi ya. Kelompok yang siap untuk presentasi pertama, kelompok siapa? Yang siap? Kelompok? Iya, kelompok 5. Silakan kelompok 5 memaju. Berapa? Ayo kelompok 5. Ini spidolnya. Iya, cewek yang nulis ya. Cewek yang nulis, nanti ada yang jelaskan. Nah, dalam presentasi nanti ada yang menjelaskan, ada yang menanggapi. Dan kelompok yang lain yang belum maju itu, kalau ada yang kurang jelas dari temannya yang presentasi nanti ditanyakan ya. Jangan lupa diperkenalkan dari kelompok berapa, nama-nama anggotanya juga ya. Nah, boleh agak sana dikit. Nah, boleh pinggiran. Antoni. Nah. Kelompok yang lain juga harus disiapkan ya untuk presentasinya. Harus sesuai dengan langkah yang tadi ya. Coba lihat, nah itu aja. Ya. Nah, perhatikan, sebelum kelompok 5 mulai presentasi, berdiri semuanya.
Nah, perhatikan biar lebih semangat ya. Dipandu atau sama kelompok 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tepuk. Mulai. Ini ya, ikutin kelompok yang di depan. Sini sudah pegangkan dulu itu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Silakan duduk kembali yang kelompok lain. Assalamualaikum Pinggiran ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama Irwan Khalid dan yang paling ujung namanya Saudara Antoni dan yang di dekatnya namanya Rusnawati dan yang di dekatnya lagi namanya Saudari Susilawati. Kami akan mempresentasikan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi ialah menentukan jumlah data 42 dan menentukan range 100 dikurang 44 sama dengan 56. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimum 100 dan nilai minimum 44. Jadi nilai 100 dikurang 44. Jadi nilainya 56. Menentukan jumlah kelas. K sama dengan 1 tambah 3 min 3 log 42 sama dengan 1 tambah 5,28 sama dengan 6,28. Bulatnya jadi 66. Panjang kelas I sama dengan R dibagi K sama dengan 56 dibagi 6 sama dengan 9,3, jadi bulatnya 10. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, kalau kurang jelas dari kelompok 5, kelompok lain, silakan boleh bertanya. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 5? Ya, silakan Wiwin. Berarti remeh itu dikurang caranya? Ya, kurang caranya. Hanya ini yang ditanyakan? Ya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya, kelompok yang selanjutnya. Yang siap untuk presentasi. Ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan maju kelompok 3. Ayo kelompok 3 silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa digambarkan tabelnya? Oh, atau langsung itu ya? Oh, udah hasilnya nih. Ya, boleh langsung. Sini ada gambar tabelnya, bisa teman-teman ini? Ya. Ya, ya. Belakang lihat. Ya. Ini kan ini nilai Besarin suaranya ya, Almadani. banyak kelasnya ada 6. Terus batas kelasnya juga tinggi.
sekarang saya mau menjelaskan nilai yang ini dapatnya dari mana. Yang ini dari angka 40 sampai 50 nilainya 1. Frekuensinya. Ya, frekuensinya nilainya 1. Terus yang 6 sama juga 50 sampai angka 60 frekuensinya nah. Ya. Paham ini? Paham. Terima kasih. Paham. Dari angka 61 sampai 70 dapatnya frekuensinya 9. Dan 71 sampai 80 nilainya 11. Begitu pula seterusnya 81 sampai 90 frekuensinya 11. 91 sampai 100 frekuensinya 6. Setelah itu ada yang mau bertanya? Nah, ada yang kurang jelas dari penyampaian kelompok 3, kelompok lain bisa ditanyakan. Kelas 51 sampai 60 itu tadi frekuensinya berapa? 51 sampai 60. Nah, Terima kasih. Nah, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya, boleh duduk kembali. kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan cara membuat histogram dari data tabel distribusi frekuensi berdasarkan cara yang dijelaskan dari kelompok 5 dan 3. Ini bisa digambarkan di papan ya, histogramnya. Ini agak pinggir teman yang lain. Nah, sana. Lagi sedikit sana. Nah, biar dilihat sama kelompok lain. Siapkan pertanyaan untuk kelompok. Ya, siapkan pertanyaan untuk kelompok itu kalau ada yang kurang jelas. Ya. Kenapa? Pengerjaannya udah selesai juga ya kelompoknya? Irwan?
Teman sama jawabannya sesuai juga sama kelompok yang presentasi. Baiklah teman-teman, Nah, perhatikan temannya. saya akan menjelaskan tentang histogram. Ini dinamakan bagian vertikal. Angka-angka ini diambil dari frekuensi yang telah dijelaskan oleh kelompok 3, dan ini horizontal didapatkan dari batas kelas yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi. Batas. Jadi nilai-nilai ini didapatkan dari frekuensi yang telah diketahui yang telah ditabel oleh kelompok Tapi 3. histogramnya mana? Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Apakah nilai frekuensi ada pada histogram? Coba diulangi pertanyaannya, Marsha. Apakah harus ada apakah nilai frekuensi harus ada pada histogram? Nah, temannya menanyakan apakah nilai frekuensi yang ada pada tabel distribusi frekuensi itu harus ada dalam histogram? Harus. Ya. Kenapa? Karena supaya tahu batas kelas yang akan dibuat menjadi histogram. Iya, yang diperoleh dari data. Data batas kelas. Iya, data batas kelas ada kaitannya ya dengan frekuensi. Ya, berarti harus ada kata temannya ya. Karena nanti ketika di sana frekuensinya tidak muncul sehingga batas atas dan batas bawah kelas itu menunjukkan nilai 12, otomatis di mana letaknya? Ya, bingungannya harus ada, ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ada. Silakan. Nilai ujian mana yang frekuensinya paling banyak? Tuh. Oh, nilai ujian mana yang frekuensinya paling banyak? Di sini sudah tertera 71 sampai 90. Tapi tadi dihapus salahnya. Iya, itu. Ada lagi, teman-teman? Udah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, karena tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok-kelompok yang lain, untuk selanjutnya dari penyampaian temannya atau kelompok-kelompok yang tadi maju, ada yang mau ditanyakan? Masih yang kurang jelas? Ya? Nah, temannya menanyakan apa kaitan tabel distribusi frekuensi dengan histogram. Ada enggak kaitannya? Ya, ada kaitannya. Ketika kita mau membuat histogram, harus kita tahu dulu tabel distribusi frekuensinya. Karena kalau tidak ada tabel distribusi frekuensi, otomatis nanti histogramnya kita tidak bisa menunjukkan mana nilai frekuensi dan mana nilai dari batas kelas. Diperoleh dari mana itu ya. Kemudian ada yang lain? Ya? Apa manfaat mempelajari statistika dalam lingkungan sekolah? Iya. Temannya menanyakan apa manfaat mempelajari statistika dalam lingkungan sekolah. Contohnya seperti di dalam kelas nih, kelas 12 ya. Seperti kalau kalian ingin mengukur tinggi badan temannya, ya otomatis nanti di absen kemudian namanya tertera. Itu merupakan data mentah. Kemudian nanti kalian bisa menyajikannya dalam
tabel distribusi frekuensi. Dengan tujuan sehingga kalian mudah membacanya. Oh, teman saya sekian yang tinggi badannya 100 sekian gitu ya. Yang tinggi badannya 120 atas nama ini, sekian banyak orang. Nah, manfaatnya itu sehingga memudahkan kita, memudahkan kalian untuk menganalisis atau mengambil kesimpulan dari suatu data. Yang lain? Nah, perhatikan. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, materinya ini Ustazah simpulkan penyajian data statistika itu yang kita pelajari hari ini ada 2 ya, mengenai tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian langkah-langkah membuatnya, membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita menentukan banyak. Yang kedua, ya menentukan nilai maksimum, nilai tertinggi dan nilai terendah atau nilai minimum. Yang ketiga, ya menentukan jangkauannya atau ranknya. Yang keempat, menentukan jumlah. Dan yang selanjutnya, menentukan panjang kelas ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang selanjutnya, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari statistika dan penyajian statistika? Apa yang kalian rasakan? Mengerti. Apa? Mengerti. Kemudian yang lain, bagaimana perasaannya mempelajari materi hari ini? Senang. Kenapa senang? Merasa senang? Iya. Apa? Iya, karena mampu atau bisa memahami materi statistika dan baik yang lain. Irwan, bagaimana perasaannya mempelajari materi hari ini? Senang? Cukup senang. Nurin, bagaimana perasaannya? Lebih paham terkait mengenai penyajian datanya. Kemudian dari kelompok yang tadi maju, ya, perwakilan dari kelompok 5, dari kelompok 2, dari kelompok 3. Coba sekarang Ustazah minta dari kelompok lain untuk penilaiannya. Bagaimana penilaian kelompok 1 terhadap kelompok 2? Diskusinya, presentasinya bagaimana? Cukup baik. Kelompok 3, bagaimana penilaiannya terhadap kelompok 2? Sangat baik. Kelompok 3, kelompok 4? Biasa. Iya, cukup baik. Kelompok 5, bagaimana penilaiannya? Nah, sekarang terhadap kelompok 3, kelompok 5. Bagaimana penilaian terhadap kelompok 3? Kelompok 3, 4? Cukup baik. Ya, cukup baik dan baik. Kelompok 1, bagaimana penilaiannya terhadap kelompok 3? Cukup baik. Sekarang yang kelompok 5 tadi yang presentasi juga. Kelompok 2 bagaimana penilaiannya terhadap kelompok 5? Cukup baik. Cukup baik. Kelompok 1? Cukup baik. Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Oh, baik. Nah, yang paling unggul penilaiannya kelompok berapa? 2. Kelompok berapa? Iya. Karena tadi kelompok 2 memperoleh baik, cukup baik. Baiknya ada 3. Cukup baiknya ada 1. Berarti yang unggul penilaiannya kelompok 2. Nah, ada enggak? Kenapa penilaiannya paling unggul? Karena bisa menjelaskan histogram dengan baik. Iya, ternyata alasan determinnya karena bisa menjelaskan penyajian histogram dengan baik. Ya. Nah, perhatikan sekarang kita simpulkan, kita sama-sama menyimpulkan
pelajaran hari ini ya, terkait kita sama-sama mencobakan terkait pelajaran kita hari ini. Sebelumnya karena semangatnya berkurang nih kelihatannya, berdiri semua. Tepuk bersuara ya. Tepuk 1 H, tepuk 2 hi, tepuk 3 hu. Ikutin nih Ustazah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1 2, tepuk 3 1, tepuk 3 1, tepuk 3 1, tepuk 1 2, tepuk 1 ya, ternyata belum fokus, berarti belum lanjut. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1 2 3, tepuk 3 2 1. Ya, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya sekarang kita menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Nah, berarti kita simpulkan ya, sama-sama menyimpulkan. Nah, pertama, pengertian statistika. Apa tadi pengertian dari statistika? Cara menyajikan data, Penyajian data kumpulan data, merupakan penyajian data, pengolahan data, kemudian analisis data, analisis, kemudian dan penarik kesimpulan. iya, analisis data, kemudian menarik kesimpulan. Coba diulangi. Wiwin, statistika merupakan penyajian data, pengolahan, data, pengumpulan, data, dan analisis data dan penarikan kesimpulan. penarikan kesimpulan. Coba sama-sama. Statistika merupakan penyajian data, pengumpulan, pengolahan, kemudian analisis, dan penarikan kesimpulan. Sehingga kita mudah memahami ya, memahami suatu data. Kemudian langkah-langkah atau penyajian dalam statistika yang kita pelajari hari ini. Apa saja? Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, dalam penyajian data distribusi frekuensi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus kok tidak ada suaranya. Yang pertama, langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, iya, kita harus menentukan jumlah datanya. Kemudian menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang ketiga, ya, menentukan ranknya. Yang keempat, menentukan jumlah kelas. Selanjutnya, menentukan panjang kelas. Yang kelima, iya, baru menentukan batas kelas. Kemudian kalau kita ingin mencari tepi atas, apa rumusnya? Ditambahkan dengan 0,5. Batas atas ditambah dengan 0,5. Kalau untuk mencari tepi bawah, Batas bawah ditambah 0,5. batas bawah Dikurang 0,5. 0,5. Kemudian penyajian yang kedua. Jadi namanya penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, ketika membuat histogram kita harus memperhatikan tabel distribusi frekuensi. Karena dari tabel distribusi frekuensi itu kita memperoleh atau bisa menyajikan data dalam
Histogram, ya. Nah, sekarang kalian dengarkan Ustazah kesimpulan dari Ustazah ya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu mempelajari penyajian data statistika dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian dalam tabel distribusi kita harus mengikuti langkah-langkahnya sebelum membuatnya. Langkah-langkahnya pertama menentukan banyak data. Yang kedua menentukan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum itu untuk mencari nilai rank kejangkauannya, ya. Karena nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian selanjutnya kita menentukan banyak kelas atau jumlah kelas, ya. Kemudian menentukan panjang kelasnya, baru batas kelas atau tepi kelasnya, ya. Paham untuk materi hari ini? Paham? Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penyajian data termasuk statistika juga ya. Penyajian data dalam bentuk poligon dan ogif ya. Penyajian data dalam bentuk poligon dan ogif. Nah, nanti itu juga dia bagian dari penyajian statistika. Ya, jadi penyajian statistika nanti jadi 4 dia ya. Yang kedua, 1 dan 2 kalian pelajari hari ini. Nah, untuk pertemuan besok kalian bisa nanti cari referensinya di buku paket yang tersedia, kemudian bisa juga cari browsing di internet ya untuk materi minggu depan terkait mengenai penyajian data dalam poligon dan penyajian data dalam bentuk ogif. Kalau Ustazah tanya sama Irwan, mana Irwan? Irwan, untuk materi minggu depan, apa pembahasannya untuk materi minggu depan? Apa? Penyajian data dalam poligon dan ogif ya, bukan olip, ogif ya. Iya. Suci, materi minggu depan terkait materi penyajian data statistika dalam bentuk poligon dan ogif. Poligon dan ogif. Nah, itu ya. Coba semuanya berdiri. Berdiri sebelum kita akhiri materi atau pelajaran hari ini. Jadi sudah. Coba dengarkan ucapan Ustazah ya. Kalau Ustazah katakan ya. Ustazah katakan duduk, berarti duduk. Dikerjakan, ya itu perintah. Kalau hanya sekedar duduk, berarti itu bukan. Nah, fokus. Duduk. Silakan duduk. Nah, belum fokus. Ingat, Ustazah katakan duduk. Ustazah katakan duduk. Nah. Silakan berdiri. Tuh. Nah, kelihatan. Ustazah katakan berdiri.
Duduk. Berdiri. Silakan berdiri. Ustazah katakan duduk. Berdiri. Silakan duduk. Ustazah katakan berdiri. Silakan duduk. Duduk. Silakan duduk. Ustazah katakan duduk. Tepuk tangan. Nah, silakan dirapikan perlengkapan atau alat. Kenapa? Udah? Nah, sekarang untuk lembar LKPD-nya dikumpulkan ya. Lembar LKPD-nya dikumpulkan. Jawabannya beserta jawabannya. Ingat ditulis nama kelompoknya sudah? Sudah, Ustazah. Lembar jawabannya. Ya. Ini lembar jawabannya ya. Ini nama kelompoknya ini belum ditulis. Tulis dulu nama kelompoknya tuh. Ambilin. Kasih. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas. Sebelum kita selesaikan pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa nadatal banati bi furu'in ma ila yaumiddin wa antan surana wa tabta alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirlan jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, kita tutup.
Kita tutup dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.